tolong jangan sebutkan nama siapapun ya Mbak ya. Mau minta tolong proses itu loh Ce. Proses kemana? Proses nikah Iya. apa proses apa? Proses seumpama kalau paspor saya itu dituakan, itu kalau saya balik lagi ke Hong Kong bisa nggak Ce? Sampai umur berapa sekarang? Umur 28 atau 27 ya. Saya tahun 96 Ce. Aslinya 96. Nggih. Terus dituwekne dadi piro? Jadi 89. Waduh, kok dadi mbah wek ngono sampean. Okay. Iya, oke. Tapi saya pulang 2021 Ce. 2021 di Hong Kong berapa tahun? Iya. Di umur kurang lebih ya 25 lah, nggak salah, nggak 26. Oke. Gitulah. Terus nikah oleh. Di Hong Kong berapa tahun dulu? Cuma 2 tahun. 2 tahun finish. Nggih. Oke, jaga apa? Jaga anjing sama jaga kucing. Berarti bersih-bersih. Nggih, sama bersih-bersih masak gitu nggih. Status berarti sekarang sudah menikah, sudah punya anak? Sampun. Ngopo pengen nang Hong Kong maneh di bojo kok pengen nang Hong Kong? Ya justru pengen sekarang anak ayah juga masih kecil ya, pengen nendang budal. Nanti kalau pas udah sekolah kan pengen di rumah lagi, kan di Indonesia kan ekonomi ya sulit gitu loh Ce. Makanya golek bojo sing kei dhuwit akeh ben gak usah keluar negeri. Lek tahu gitu loh Ce, namanya jodoh itu kan nggak tahu toh Ce. Masa gak diolah-alik bibit bobote? Ya dulu itu saya nggak tahu ceritanya juga singkat gitu loh Ce, lek diceritakan panjang pokoknya. Panjang orang saya pulang itu pulang dari rumah itu belum ada 1 bulan itu langsung cari kalau orang Jawa itu cari bilang dino. Nggih, golek dino niku lho Ce, terus langsung nikah no. Tapi dadi anak toh? Nggih. Ya, Oke, kalau begini ceritanya sampean baru 2 tahun di Hong Kong, bahasa Kantonis masih inget? Nggih, sedikit-sedikit ya masih lah. Xem sẽ Ju Trung kok songa. Sẽ 之前係僱主屋企使唔使煮飯啊？煮飯。煮飯多數咧係識煮咩餸啊？使唔使煲湯？係啊，煲湯同埋餸啦。煲湯同埋炒菜。咁煲湯咧係你煲湯咧識煮咩煲湯啊？識煮咩煲啊？紅蘿蔔湯，跟住生菜湯，跟住咧咩嚟㗎？呢個魚湯，同埋魚係啊。咁記得咁記得。識唔識煮嗰啲grogi Ce? Grogi. Wong arepe nyekel jin kok grogi iki piye to? Hah? Pengen ngerti jin, lagi kangen jin kok grogi. Oke. Dilihat-lihat lagi ya YouTube tentang bahasa, terus masak-masakan Cina kayak gitu ya, karena sekarang sampean tahu sendiri majikan Hong Kong itu sekarang agak sedikit lebih ekstrim kayak gitu loh. Jadi sampean harus siap-siap untuk adaptasi makanya dalam bentuk bahasa itu sampean harus sebisa mungkin menguasai kayak gitu ya. Nah, terus nanti sampean paspor yang lama sudah mati apa masih hidup? Masih hidup Ce, cuman mati insya Allah tahun depan akhir bulan. Tahun depan akhir bulan berarti Desember tahun 2025. Nggih. Oke, siap. Berarti gini, langkah pertama
sampean harus foto ya, foto setengah badan, nanti tak kasih contohnya. Sampean datang ke Nggih. tempat studio foto, terus sampean harus foto, terus habis itu layar belakang putih. Nah, terus habis itu nanti sampean fotokopi, bukan fotokopi ya, sampean scan semua dokumen, paspor, KTP Indonesia, KK, Nggih. akte, ijazah, buku nikah, terus Hongkong ID, itu semua sampean bawa ke tempat tukang fotokopi, terus sampean Nggih. scan. Nah, selepas sampean scan, kirim WA ke saya. Terus nanti dokumen sampean saya sodorkan ke PT. Nanti PT yang akan menghubungi sampean untuk proses cari majikan. Kalau udah dapat majikan, baru nanti sampean akan disarankan datang ke PT untuk uji kom, BLK ya, uji kom sama Nggih. itu medikal kayak gitu. Terus sampean bisa nunggu visa di rumah. Terus visa kalau udah turun baru nanti sampean harus datang ke PT untuk proses penerbangan kayak gitu. PT-nya di Jakarta. Jadi tapi nggak tahu nanti PT-nya di mana. Sampean kan Trenggalek toh? Saya Tulungagung ikut suami, jelek. Bisa ya di Jawa Timur sini lebih dekat gitu, Lela, ada maksudnya. Lek ada ya, lek gak enek golek sing adoh pisan Nggih. ya, ben gak mulih-mulih ya. Ya Guyu. bukan gitu, jangan kan. Terus habis itu hmm, sampai nanti tinggal itu aja sih persyaratannya. Jadi sampai nggak usah mikir masalah data beda. Kalau itu mungkin nanti bisa dibantu, tapi masalah potongan nanti PT yang akan ngasih tahu sampean. Kalau saya bukan pemilik PT, jadi saya hanya bisa membantu sampean untuk menyalurkan proses saja, kayak gitu ya. Nggih. Itu maaf ya, saya untuk masalah potongan sama perubahan data itu gimana sih nanti? PT nanti yang ngasih tahu ke sampean. Biasanya diincludekan Pematan, sama potongan. pematan, nggih. Iya, Nggih. makanya sampean harus benar-benar serius konsisten untuk kerja baik-baik. Kalau enggak, nanti sampean malah harus ganti rugi toh kalau seandainya sampai nyampe di Hongkong cuma seminggu 2 minggu, amit-amit ya, seminggu 2 minggu enggak, Amit-amit nggih. enggak sampai, nanti enggak nyampe finish, enggak sampai habis potongan, otomatis kan nanti sampean malah semua dokumen ditahan sama PT, terus sampean harus ganti rugi, kan malah merepotkan semua belah pihak Nggih. kayak gitu loh ya. Terus pokoknya niat ingsun Nggih. bismillah. Jadi Hongkong juga masih seperti dulu, tergantung kitanya. Jadi makanya sampean Nggih. harus nggak usah nyawang sing penak-penak lah, pokoknya sampean nyawange, pokoknya intinya sampean dapat gaji lah kayak gitu. Kalau sampean dapat job Nggih. intinya nyampe Hongkong kok kok ngene-ngene amat, artinya gimana ya, kok intinya kok majikanku kok pelit, contoh ya, majikanku kok pelit, biasanya yang dikeluhkan arek-arek itu majikanku kok pelit, terus habis itu kok mulai kerja dari pagi sampai malam nggak ada istirahatnya, nonstop, capek banget kayak gitu kan. Mbuh piye carane sampean lah kayak gitu, pinter-pintere sampean noto masa-masa adaptasi kayak gitu. Makanya sampean mumpung masih muda kayak gitu, sampean harus fisiknya harus bener-bener dijaga, soalnya kadang Hongkong tahu sendiri kan, mulai dari pagi sampai malam itu kalau pas ketepaan dapat majikan yang penak ya penak, lek enggak ya otomatis kan awake dhewe koyo rekoso kayak gitu loh Nggih. Mbak ya. Jangan Nggih, sampai lurus ya, nggih. jangan sampai nanti sampean diinterminate, apalagi sampean ngebreak terus nggak kuat, kondisi-kondisi majikan nggak siap kayak gitu kan. Sing rugi sopo? Nggih. Sampean dan keluarga kayak gitu loh. Kalau saya sih nggak ada Nggih. masalah, saya kan hanya menyalurkan, antara cocok nggak cocok itu ya tergantung. Soalnya apa, sebelum sampean memutuskan untuk mengiyakan job ini, otomatis kan sampean pasti dikasih tahu. Jobnya dikasih tahu, jaga ini, interview, oke. Nah, sampean mengiyakan job itu kan. Nah, kondisi di rumah majikan Nggih. seperti apa ya, sampean harus siap siap menjalani Am- sampai kontrak sampean habis 2 tahun gitu loh ya. Amin, amin, nggih, nggih, Jen. Harapannya seperti itu. Jadi untuk masalah proses segala macam biayanya kayak gitu, nanti sampean masuk ke potong gaji kayak gitu. Tapi kalau sampean Nggih. mau ada uang turah kayak gitu ya, ada sisa Nggih. uang lebih ya, sampean mau bayar cash juga nggak apa-apa kayak gitu. Nggak usah potongan. Nggih. Tinggal sampai negosiasi sendiri sama PT kayak gitu ya, karena kan saya bukan pemilik Oke, PT, nggih. jadi saya nggak punya hak untuk menjelaskan tentang masalah biaya proses sampean kayak gitu ya. Nggih, nggih. Nggih. Oke, jadi kapan sampean siap untuk proses?
Gini kan rencana kan ngenteni anak kula pakan ono kok imunisasi riyen, bar niku kan kula ajenge capek ngoten. Oke. Dadi pun fokus ngoten. Anaknya umur berapa Mbak E? 19 bulan. Ini nanti mau 20 Oh, bulan. oh mau 20 bulan, berarti Nggih. hampir 2 tahun lah ya. Nggih, maksud kula ki ngoten. Oke, nggak apa-apa. Jadi sampean siapkan dulu semua dokumennya kayak paspor, terus Hong Kong ID, KTP Indonesia, KK, akte, ijazah, buku nikah, semuanya itu dibawa ke tempat tukang fotokopi, terus minta di-scan. Habis itu kirim WA Nggih, ke saya, satu file aja ya, kirimnya satu file, kirim WA ke saya. nggih. Terus sampean datang ke tempat studio foto, kalau bisa sampean pakai kemeja, terus habis itu pakai celana hitam, terus habis itu no make up, no jilbab. Kalau rambutnya panjang diikat kayak gitu ya, jangan sampai kukunya panjang. Terus nanti sampean foto di tempat studio foto. Hasil fotonya dari mereka itu nggak usah dicetak, langsung aja di kirim WA. Kirim. Kirim WA kayak gitu. Nanti setengah badan ya, Ce? Tak kasih contohnya Mbak ketok dengkule lah intine. Oh, Majikan ngoten nggih. majikan ben ngerti lek Nggih. sampean apa sikile jek utuh apa growang apa piye apa cuwil ngono lho Mbak. Ya. Dadi Nggih, dadi nggih. kan biar kelihatan kakinya terus seluruh badannya mulai dari tangannya kayak gitu, jari-jarinya kayak gitu ya. Nggih. Kira-kira apalagi yang dipertanyakan? Soalnya kalau sampean kirim data kan nggak mungkin ya Mbak ya, langsung dapat majikan kan intinya kan nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi selepas sampean Nggih. kirim dokumen, jadi kita prepare dulu, terus kita biodata sampean sambil sampean pelan-pelan nyapeh anake kayak gitu. Cuma konsistennya kalau sampean data udah masuk, Nggih. niat ingsun bismillah jangan sampai MD kayak gitu ya. Kalau MD itu Nggih, sampean akan siap. mengeluarkan biaya dan itu bukan tanggung jawab saya kayak gitu ya. Antara sampean dapat majikannya cepet apa enggak itu di rezekine sampean kayak gitu. Pokoknya sampean usaha dan berdoa kayak gitu ya. Nggih, nggih. Nggih, Ce. Oke, apalagi yang ditanyain Mbak Pun saya Tinggi badan berapa toh ini? 150, Ce. Berat badannya? Berat badannya sekarang turun jadi 40, Ce. Loh. Biasanya habis melahirkan itu jadi salembrot loh. Kok sampean malah kurus? Saya hamil mentok 50 kilo ya. Masa? Gak iso lemu ya? Iya. Aku pengen kayak sampean loh Oke. Mbak, tadi langsing ngono. Soalnya orang tua saya juga kecil loh, Ce. Masa? Berarti keturunan ya. Nggih. Tapi doyan makan toh? Nggih, seneng malahan kula keong. Oh. Naik turun tangga kuat toh? Nggih, itu insyaallah kuat lah. Oke, kalau gitu wis pokoknya bismillah aja Mbak ya. Intinya Nggih. sampean kepengen kembali lagi ke Hong Kong ya, mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran. Terus nanti kalau Amin. sampean sudah nyampe Hong Kong ya pokoknya bismillah lah. Pokoknya ya namanya kita gajian nomor duit jin Hong Kong, dolar Hong Kong, ya wis pokoknya segala resiko itu mbuh kuwi diseneni, mbuh kuwi dipaido, mbuh kuwi disalah-salahno, mbuh kuwi makan nggak wareg kayak gitu ya, mbuh kuwi kurang turu, wis pokoknya disabari, sabar sauntara kayak gitu loh ya. Pokoknya sampai disiasati, pokoknya jangan sampai ngeluh lah. Kalau kita udah ngeluh itu pasti yang ada di dalam pikiran kita itu pasti ngebreak kayak gitu loh. Tapi kalau sampai sabar, kuat, bismillah, insya Allah lah diparingi kuat sampai finish kayak gitu loh ya. Kalau udah finish, sampai mau ganti majikan yang model koyo apa wis tinggal milih. Soalnya kalau posisi di Indonesia kita itu nggak tahu kenyataannya kondisi majikan itu seperti apa kayak gitu kan. Jadi makanya harus kalau kita siap dikontrak sama majikan 2 tahun ya wis dilakoni itu 2 tahun kayak gitu. Kalau job menurut saya sampean nggak usah terlalu pilih-pilih majikan, sepodo ae asline. Job itu semua sama. Intinya sampean wis pokoknya bismillah niat ingsun. Kalau semakin sampean pilih-pilih kadang oleh apik, kadang oleh bongkeng, tapi kan perlu waktu. Nggak cepet kayak gitu loh Mbak kok soalnya saiki saingannya kan akeh kayak gitu ya, apalagi sampean pengalaman cuma 2 tahun di Hong Kong, paling tidak
nggak begitu terlalu profesional mahir, cuma sampean sudah punya pengalaman kayak gitu. Makanya sampean pokoknya bismillah niat ingsun aja lah. Walaupun memang rezeki ini sampean dapat jobnya seperti itu ya pokoknya dilakoni lah bismillah lah, dikuatkan kayak gitu ya. Nggih. Nggih. Oke, dulu majikannya di mana? Dunmun? Tin Siwan? Dunmun ya. Dunmun. Ah, Dunmun. Nggih. Oke ya, kalau Hong Kong itu kan kadang kalau daerah-daerah sono mungkin rumahnya agak besar-besar. Kalau daerah kota rumahnya kan sempit. Kadang rumahnya kalau kita tidur itu kan kadang share room lah atau apalah kayak gitu ya, sampean harap maklum lah kayak gitu ya. Nggih. Oke, kira-kira apalagi yang dipertanyakan? Udah jelas? Sampun, Je. Oke, Kula siap. matur suwun, Je. Oke, siap. Maaf mengganggu loh, Je, niki wau waktunya. Ya, nggak apa-apa. Tugas sampean besok kalau ada waktu sampean foto plus scan dokumen ya. Nggih. Oke, Nggih, terus Je. nanti nomor sampean saya kirim ke PT. Mungkin 2-3 hari PT akan menghubungi sampean untuk konfirmasi untuk buat biodata. Kalau sudah ada biodata, biodata sampean itu nanti akan disebar-sebar ke agensi-agensi yang ada di Hong Kong kayak gitu. Dan nanti sampean tinggal siap-siap aja untuk interview loh kayak gitu. Kalau interview sampean bilang aja, "Mau isi hom hoi man man kong, ngoyoti siu siu ho kanjong." Bilang aja kayak gitu ya. Biar mereka itu nggak, kalau interview nggak nerocos saya kayak gitu. Mau isi Biar nggak ada terlalu cepat ngomong ya. bilang aja mau isi ada sinsang hom hoi man man kong ngoyoti siu siu kanjong, bilang aja kayak gitu ya. Aku agak sedikit Nggih. redek soal kayak gitu aja, jadi biar mereka itu ngomongnya bisa pelan kayak gitu ya. Nggih. Oke, siap Mbak mudah-mudahan wis lancar jaya. Bismillah, ketemu di Hong Kong. Amin ya. Coikin Hei Amin Hong Kong ya ya Mbak ya. Allah. Makasih, Semangat. Je, ya Allah. Oke, siap. Oke Mbak semangat. Salam buat suami, keluarga, anak ya. Sehat selalu. Amin. Jangan lupa Nggih, makasih, Je. Mbak, jangan lupa KB ya. Ojo lali KB ya. Nggih, Oke, Je, siap. siap. Oke, Nggih. Sun. Yuk, bye-bye. Yes, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Hong Kong 2 tahun dulu di Hong Kong, masih gadis, masih perawan ting ting. Nah, pulang nikah terus udah punya anak, dikasih rezeki ya. Anaknya hampir umur 2 tahun, 20 bulan kayak gitu. Terus kepengen ke Hong Kong. Jadi mumpung masih kecil ya, mbaknya nekat ke Hong Kong demi masa depan anak dan demi masa depan kehidupan yang lebih baik lah kayak gitu. Karena gaji suami nggak bisa diarep, hanya cukup buat makan kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita sebagai istri juga menjadi tulang punggung untuk masa depan kayak gitu. Oke, minta doanya aja, mudah-mudahan mbaknya dapat rezeki di Hong Kong, terus diparingi majikan sing cocok, dan mbaknya bisa kerja di Hong Kong mengais rezeki yang berkah barokah. Oke, kayak gitu ya. Sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye.